Matius 19 ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bandingkan Matius 19:14 dengan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Yohanes 6 ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lihat 2 ayat ini sangat berkaitan, dan ayat ini saya tidak khotbahkan kepada gereja anak maksudnya. Tapi ayat ini Tuhan sedang bicara kepada kita. Anak-anak yang datang kepada Tuhan, Alkitab katakan mereka yang mempunyai kerajaan surga. Salah satu sifat pribadi yang akan mempunyai kerajaan surga adalah kalau kita hidup dalam ketulusan. Anak-anak itu memiliki ketulusan, saudara. Amin. Ketika saudara hidup di dalam ketulusan, maka seperti anak-anak yang akan mempunyai kerajaan surga, demikianlah juga dengan orang-orang yang tulus. Apapun yang diperbaharui dilakukan dengan tulus. Inilah yang terjadi dengan anak yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia tulus saja kasih ke Yesus. Padahal itu adalah bekal yang orang tuanya maksudnya berikan kepada dia. Bahkan hari menjelang malam, anak ini pasti lapar. Tapi dia tulus memberikan kepada Tuhan. Saya mencoba mencari kata tulus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketulusan itu artinya kesungguhan. Ketulusan itu artinya kebersihan. Ketulusan itu artinya kejujuran. Anak-anak itu tulus, saudara. Dan ketulusan, kesungguhan yang saudara dan saya miliki seperti yang dimiliki anak-anak, maka kita kitalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Secara eksternal, ada 2 tantangan atau ada 2 ujian dari motivasi kejujuran. Kejujuran itu gak ada yang tahu kecuali saudara sendiri. Banyak kali ketika kita melakukan sesuatu, baru orang tahu bahwa kita gak jujur. Yang pertama adalah secara eksternal. Eksternal itu artinya sesuatu yang secara keluar, saudara. Yang pertama, bagaimana respons kita kepada pribadi-pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Anda buat baik, tapi orang tidak tahu berterima kasih kepada saudara. Kita tolong orang, kita doakan seseorang, tapi balasannya adalah tidak sesuai dengan kebaikan yang Anda berikan. Yang kedua adalah pribadi-pribadi yang aji mumpung. Aji mumpung itu adalah sudah ditolong, malah melunjak. Sudah ditolong, malah merasa bahwa itu sesuatu yang tidak berharga bagi dia. Bagaimana respon saudara? Ketulusan hati kita akan meredam 2 hal ini. Amin. Kalau saudara memiliki ini, karena itu Bapak Ibu ingat ini baik-baik ya. Kalau Anda berbuat baik, jangan ingat kebaikan yang Anda lakukan kepada orang itu. Amin. Dan kalau orang tidak berterima kasih kepada saudara, saudara dan saya tidak perlu sakit hati dan kecewa. Tapi terus bangun ketulusan hati pada saudara. Ada manfaat yang saudara dan saya harus bangun, yaitu ketika Anda memiliki hati seperti seorang anak kecil. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ada beberapa ciri yang harus saudara dan saya bangun supaya kalau Anda dan saya memiliki ketulusan hati. Ciri-ciri yang hidup dalam ketulusan itu yang pertama adalah tidak mencari pujian. Orang tulus itu tidak mencari pujian, saudara. Matius pasal 6 ayat yang keempat. Alkitab berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini harusnya menjadi ayat yang harus populer di zaman sekarang ini. Haleluya. Tidak mencari pujian. Ketulusan itu tidak mencari pujian. Pribadi yang memberi atau mengharapkan tidak akan dapat upah. Betul. Saudara yang saya memberi uang, lalu mengharapkan lagi, harapan untuk memperoleh kembali double portion. Atau mengharapkan pujian, tidak akan dapat upah. Karena pujiannya dari manusia, yang diberikan manusia kepada kita, itulah upah kita. Kalau saudara melayani hanya untuk supaya orang puji kita bekerja supaya orang puji kita berkhotbah supaya orang puji kita, maka upah kita adalah apa yang diberikan manusia kepada kita. Pujian dari manusia bahkan menghalangi berkat dari surga. Karena itu melayani bukan cari pujian manusia, tapi melayani kita adalah cari pujian Bapa di surga. Amin.
Dalam Matius pasal 6 ayat yang kedua, Alkitab berkata begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upah mereka? Dipuji orang. Haleluya. Siapa sih yang gak mau dapat pujian? Semua orang mau dapat pujian. Tapi kalau saudara dan saya tidak mengembalikan pujian itu kepada Tuhan, maka saudara tidak dapat berkat Tuhan, menghalangi berkat Tuhan pada saudara. Tujuan melayani itu adalah supaya Yesus yang dipuji. Tujuan saudara dan saya bekerja adalah Tuhan yang dipuji. Orang melihat Tuhan dalam saudara dan saya. Jadi ketulusan itu yang pertama, tidak mencari pujian. Kalau saudara dan saya melayani di mimbar, melayani di pintu gerbang di depan, Anda berkhotbah di tempat ini, Anda di kameramen multimedia, dan saudara melayani hanya supaya orang puji saudara, Anda menghalangi berkat Tuhan pada saudara. Ketulusan sangat penting, karena ketulusan hati akan meredam ini. Anda melayani bukan untuk cari pujian. Entah orang puji atau tidak puji saudara, Anda melakukan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Yang kedua adalah tidak mencatat dan mengingat apa yang diperbuat. Haleluya. Oh, dia buat salah, aku catat. Aku akan ingat seumur hidupku. Ini orang bukan orang yang tulus, tapi orang yang bulus. Lukas pasal 6 ayat 35 berkata begini, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjam dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ingat bahwa orang tulus itu tidak mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Lu ada karena gua. Kalau nggak ada aku, maka nggak ada kamu. Ya, kalau aku nggak tolong kamu, kamu nggak seperti ini. Saudara, orang tulus itu tidak mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Ada di sini yang selalu mengungkit-ungkit perbuatan baiknya. Kalau nggak ada aku, nggak ada dia. Kalau aku nggak tolong dia, dia nggak jadi seperti itu. Hati-hati saudara. Tanpa saudara sadar bahwa kita melayani, kita menjadi agen-agennya setan. Kita menjadi perpanjangan tangannya setan. Sebab orang yang tulus itu adalah mereka tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan kepada seseorang. Atau membuat orang merasa berhutang dengan kita, berhutang budi dengan kita. Tidak menuntut balas atau kebaikan. Alkitab berkata tadi dalam Lukas 6 ayat 35. Alkitab katakan begini, pinjam dengan tidak mengharapkan balasan. Berbuat baik kepada musuhmu. Dan Alkitab katakan begini, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ada banyak orang di sekeliling saudara, ada yang baik, ada yang jahat. Dan Alkitab berkata hanya orang-orang yang tulus yang akan tetap bisa menolong dan akan tetap bisa untuk menjaga hatinya di tengah-tengah keadaan yang sulit itu. Tidak mencatat, tidak mengingat apa yang diperbuat oleh orang lain. Masa lalu saya adalah masa lalu yang sakit hati dengan orang tua. Dan itu puluhan tahun, 20 tahun lebih. Tapi ketika saya mengampuni papa saya, dan papa saya mendoakan saya nggak ingat, saya cuma cerita itu kepada mereka yang punya masa lalu yang sama mungkin dengan saya. Tapi saya tidak mencatat itu, dan sampai seumur hidup, sampai papa saya meninggal, saya tetap ingat, tidak seperti itu. Orang-orang tulus itu adalah melupakan masa lalunya yang kelam, dan berjalan kepada masa depan yang penuh harapan. Orang-orang tulus adalah orang yang tidak akan berhenti ketika pintu tertutup, tidak akan berhenti ketika halangan gunung yang besar menghalangi langkahnya. Tapi orang-orang yang tulus adalah mengingat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya hari ini. Dan tetap berjalan dalam jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Yang ketiga adalah saudara dan saya tidak menuntut balas atas apa yang diperbuat kepada saudara. Ketika orang berbuat jahat kepada saudara, jangan berkata satu waktu nanti ketika aku kaya, aku balas kamu. Satu waktu nanti ketika aku punya kedudukan, aku balas kamu. Satu waktu nanti ketika aku punya uang, aku akan balas kamu. Satu waktu nanti ketika aku punya komunitas yang kuat, aku balas kamu. Orang tulus itu tidak pernah menuntut balas. Matius pasal 6 ayat 34 berkata begini, dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ini ayatnya salah, Matius 6 ayat 34. Tunjukkan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Ada ayatnya lagi yang, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, maka apakah jasamu? Kalau kita hanya pinjam kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah jasa saudara? Sedangkan orang jahat kita, ingat kita katakan aku akan nuntut balas kepada saudara. Di zaman yang kita hidupi sekarang ini, kita hanya baik dengan orang yang baik dengan kita. Tapi ketika orang jahat dengan kita, belum tentu kita berbaik dengan mereka. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, ayat 33 maksudnya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Gak ada jasa sama sekali. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tapi kalau orang jahat dan Anda berbuat baik, maka kebaikan saudara dicatat di sorga, itulah ketulusan hati. Amin. Haleluya. Kalau ada orang jahat dengan saudara, ajak makan bakso. Kalau ada orang jahat dengan saudara, ajak minum kopi. Kalau ada orang yang marah dengan saudara, telepon dia, bro, sis, hari ini aku mau ajak kamu dinner atau lunch atau minum kopi. Makan pisang goreng, makan bakara. Haleluya. Ketika Anda lakukan seperti itu, mulutnya kebuka, hatinya kebuka, dia akan melihat bahwa Anda punya ketulusan. Dia akan lihat bahwa Anda adalah anak-anak terang yang membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Mungkin orangnya penuh dengan kejahatan, tapi hidupmu membawa terang dan kebaikan. Ketulusan hati akan meredam penuntutan balas. Ketika Anda punya hati yang tulus, Anda mudah melupakan kesalahan orang lain. Dan tidak mengingat-ingat kebaikan yang Anda buat kepada orang lain. Ketika saudara bisa tolong orang lain, anggap saja Anda menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong seseorang. Jangan ingat, jangan berkata begini, kalau nggak ada lu udah mati karena nggak punya rumah, contoh. Kalau nggak ada lu udah mati karena kamu nggak punya makanan. Tapi mulailah berpikir, orang yang tulus adalah berpikir, kalau aku bisa nolong orang lain, bagi aku perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin dengan uang 20.000, tapi dia bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan suami dan anak-anaknya, bertemu dengan orang tuanya. Puji Tuhan. Kalau Anda berbuat baik hanya kepada orang yang baik saja, apakah jasamu? Haleluya. Orang yang berdosa pun meminjamkan kepada orang yang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jangan berbuat sesuatu mengharapkan sesuatu. Amin. Jangan menolong mengharapkan pertolongan. Jangan memberi mengharapkan diberi. Tapi menolonglah karena Anda berpikir bahwa Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan. Rajin-rajin menabur kepada orang yang tidak membalasnya. Jangan membuang garam di lautan. Haleluya. Amin. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma 12 ayat yang ke-13. Alkitab katakan begini, selalulah berbuat baik. Tidak menuntut balas atas apa yang diperbuat. Alkitab mengajarkan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Doa puasa yang benar adalah saudara dan saya memberi makan kepada orang lapar. Bawa ke rumah orang-orang yang tidak punya rumah. Memberi pakaian kepada orang-orang yang kedinginan, yang telanjang. Itu doa puasa yang sesungguhnya. Dan Alkitab katakan pada masa itulah doamu didengar oleh Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan Alkitab katakan, maka terang akan terbit atas hidupmu. Dan engkau akan melihat jalan keluar. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tapi sebuah peringatan begini. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Itu adalah, kebanyakan kita berkata itu keharusan. Dia akan baik bagiku. Maka aku juga baik dengan dia. Mulai hari ini berpikir terbalik. Kalau orang berbuat jahat, belajarlah kalau dia tidak senyum, dia maki saudara. Belajarlah memberikan shalom. Shalom. Belajarlah tersenyum dengan dia. Kalau ada orang yang marah dengan saudara, lihat dia sebagai orang yang mengasihi saudara. Berarti ada tidak baik yang ada pada dirimu, yang Tuhan pakai orang itu untuk tegur saudara. Berbuat baik supaya dipuji orang adalah kemunafikan. Kalau Anda berbuat baik supaya dipuji orang, saya katakan itu kemunafikan. Kebaikan karena mencari muka, itu adalah kepentingan diri sendiri. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya berbuat baik, lalu mencari kepujian, itu kemunafikan. Dan Tuhan marah dengan saudara. Kebaikan karena mencari muka, itu kepentingan diri sendiri.
Kalau Anda buat sesuatu supaya orang puji, oh kalau dia nggak ada nggak rame. Kan bahasa yang kita dengar sehari-hari ada quote seperti itu. Kalau nggak ada lu nggak rame. Tidak. Kalau kita ambil itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau nggak ada gua, nggak rame. Kalau saya nggak beritakan Injil, it's good. Tapi kalau ada gua supaya orang muji saya, maka itu kemunafikan dan kepentingan diri sendiri. Saudara, mari bangun ketulusan. So, seperti anak-anak yang Tuhan berkata, kalau kamu tulus, kamu akan mempunyai kerajaan sorga. Seperti 5 roti 2 ikan yang diberikan ke tangan Tuhan. Dan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Demikian juga ketulusan di tanganmu. Maka Anda akan melihat mujizat besar akan terjadi atas hidupmu. Yang keempat, saudara, menolong semua orang tanpa memandang muka. Kalau kita lihat bahwa dia baik, ganteng, cantik, baru kita tolong. Tapi kalau kita lihat dia tidak masuk di ekspektasi pandangan saudara, kemudian kita nggak tolong. Hati-hati Anda memandang muka. Haleluya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku yang paling hina ini. Ya. Ini sulit, saudara. Saya nggak bilang untuk saudara, tapi untuk saya pun itu sesuatu yang kita semua belajar. Menolong semua orang tanpa memandang muka. Ya. Dulu saya ingat ada seorang yang saya lupa namanya siapa tuh. Awal-awal kita pakai dari Swiss Bell. Iya betul namanya itu. Gak usah diucapkan. Belum ingat. Ya. Datang pakainya compang-camping. Saya kasih celana saya, baju saya. Dia jual, saudara. Dia tetap pakai baju compang-camping. Dan kalau ada altar call, dia maju untuk jaga orang yang, waduh. Saya bilang pekerja, saya kasih tahu untuk tegur orang. Selalu dia maju ke depan. Saya mulai berpikir jangan suruh dia masuk ke gereja. Tuhan kasih saya ayat ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saya katakan jangan-jangan Tuhan cuma lagi latih hati saya. Apakah saya mengasihi orang seperti ini? Atau manggil, atau saya suruh bekerja. Kalau dia datang, jangan suruh masuk gereja. Bisa saya lakukan seperti itu. Ini sesuatu yang gak mudah. Ada kalanya ketika itu terjadi, Tuhan latih hati kita. Untuk melatih ketulusan di hati kita. Dan saudara, akhirnya dia pergi sendiri, bukan karena gembalanya usir, bukan karena pekerjanya usir, tapi dia pergi sendiri. Saya kasih beberapa pasang baju, dan ada yang berkata, Pak, baju yang Bapak kasih dia jual. Celana, kemeja, maksudnya dengan sepeda, sepatu pun saya kasih. Karena lihat dia datang compang-camping, saudara. Nggak tahu itu sikat gigi atau tidak, mandi atau tidak. Dan bayangkan kalau dia jaga bapak-bapak yang keren depan, kalau dia kecer, mana ada yang mau dijaga sama orang seperti itu. Dia lari cekatan sekali, lebih cekatan daripada pekerja. Ya, karena dia biasa parkir mobil, parkir motor, makanya dia lebih cekatan, saudara. Ya, orang tulus itu tidak memandang muka, tapi orang bulus memandang muka. Waktu saya renungkan ini, saya mulai mutar. Roh Kudus mutar, kamu tulus atau bulus ya? Kalau kamu memandang seseorang dan kamu pilih-pilih orang itu karena kriteriamu, karena standarmu, kamu bulus dan kamu tidak tulus. Di sisi ini saudara dan saya perlu hati-hati. Amin. Why? Kenapa? Tidak sulit bagi kita untuk melakukan baik bagi mereka yang punya uang. Tidak sulit bagi kita melakukan yang baik bagi mereka yang kaya. Tidak sulit untuk kita melakukan baik bagi mereka yang punya kedudukan. Atau tidak sulit bagi bawahan untuk memperlakukan atasannya dengan baik. Tapi bagaimana kalau itu bukan orang-orang yang standar seperti tadi? Apakah kita marah? Nada kita tinggi. Beberapa kali istri saya berkata kepada saya, kalau kamu ngomong dengan orang ini dan kamu ngomong dengan orang ini, bahasa kamu beda ya. Menurut saya biasa saja. Tapi menurut istri saya nangkapnya beda. Yang satunya mungkin adalah teman saya adalah orang kaya, orang punya uang banyak. Dengan teman yang lainnya itu adalah orang yang gak punya apa-apa. Menurut istri saya, bahasa saya beda. Berarti saya masih ada di standar bulus, belum tulus. Bagaimana dengan saudara?
Jangan lihat saya seperti itu. Anda sama-sama mengakui bahwa kita masih bulus. Berarti khotbah siang hari ini untuk kita semua belajar untuk memiliki ketulusan hati. Tuhan memberikan perumpamaan ini supaya kita benar-benar tulus mengasihi orang lain menurut pandangan Tuhan dan bukan pandangan kita. Alkitab katakan ingin jangan memandang muka, bahkan sampai orang yang paling hina ini ada prinsip melakukan seperti untuk Yesus, melakukan untuk orang yang paling hina, melakukan seperti untuk Tuhan. Saya ingat, saya pernah beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu itu dengan siapa ya, yang pergi saudaranya Pak Stef, orang gila, dimandiin saudara, minta maaf saudara, ya, dengan Ibu Yanti waktu itu ya. Oh dengan Bella ya, dengan Bella. Mereka mandiin orang gila, minta maaf. Orang itu buang airnya di tempat, dibersihin sama mereka. Saya lagi pelayanan keluar dan saya dikasih tahu, saya kata wow, luar biasa. Itu bukan siapa-siapa mereka, tapi karena hati mau melayani, mereka melayani orang ini. Saya nggak tahu apakah sudah waras atau masih gila lagi. Oh sudah meninggal. Ya. Tuhan memberikan perumpamaan ini supaya kita benar-benar tulus mengasihi menurut pandangan Tuhan dan bukan pandangan kita. Saudara, jemaat ini akan menjadi jemaat yang mega church, jemaat yang besar. Dan kalau kita jadi pemimpin, jangan memandang muka. Bangun ketulusan dalam hati saudara. Kita semua sama-sama. Amin. Karena saya pun juga bisa pilih-pilih orang. Ngomong menurut istri saya nadanya bisa berbeda. Kalau orang baik nadanya shalom, mungkin ada heo di belakang. Tapi kalau yang tidak baik, shalom, apa kabar? Mukanya satu gitu ya. Mukanya tidak berubah jadi dua, mukanya satu ya. Seperti itu, bisa saja. Yang tahu hati kita kan Tuhan yang tahu. Yang tahu bahwa kita tulus atau bulus adalah kita sendiri. Coba lihat kiri kanan dan jangan ngomong apa-apa. Coba lihat kiri kanan dulu dan jangan ngomong apa-apa. Ya. Haleluya. Anda belum lihat kiri kanan, saya sudah lihat Anda semua. Haleluya. Jangan ngomong apa-apa. Jangan dalam hati, dasar bulus. Jangan. Tapi katakan, kamu calon orang tulus yang akan mempunyai kerajaan sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Dan yang terakhir adalah tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini susah atau gampang? Yang bilang susah angkat tangan. Ayo, yang bilang susah angkat tangan. Tetap berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Yang bilang susah angkat tangan. Yang bilang gampang angkat tangan. Yang tidak mengerti bahasa saya. Ya. Ini gak mudah. Karena untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, oke. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita belum tentu. Kirim nasi goreng pun Anda ogah. Lihat muka pun gak mau. Ya. Gak mau saudara. Bila perlu kalau Anda pulang saudara dengan mobil motor, Anda udah parkir, Anda gas, ngong, seperti itu. Bukan. Kemangkelan saudara pada gas mobilmu atau gas motormu. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Gak mudah. Tapi akan jadi mudah kalau Anda tulus. Lukas pasal 6 ayat 32 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kita adalah orang benar, kita anak-anak Tuhan, maka kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita, yang berbuat jahat kepada kita. Mengasihi orang yang sepertinya memperlakukan kita dengan tidak adil, memaki-maki kita. Tapi Anda tetap mengasihi dia karena Anda adalah orang yang tulus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Makanya tadi saya katakan gak mudah. Tapi kita mau jadi anak-anak Tuhan. Mau jadi anak-anak terang. Kebaikan itu adalah kekuatan. Kasih tahu kiri kanan, kebaikan adalah kekuatan. Jangan berbuat buruk karena orang lain berbuat jahat kepada saudara. Amin. Kebaikan adalah identitas orang percaya. Kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan, terus berbuat baik. Jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tersenyumlah ketika orang maki saudara. Berarti Anda adalah
sesuatu yang berharga. Betul? Ketika orang membicarakan Anda, kamu tahu, ngomong di belakang lagi. Kalau ada orang ngomong Anda di belakang, dia tidak akan pernah ada di depan saudara. Kenapa? Ngomongnya di belakang terus. Dia tidak akan pernah ada di depan saudara. Haleluya. Kalau saudara dan saya adalah sesuatu yang berharga, pasti akan diomongin oleh orang lain. Kalau ada orang tunjuk Anda dengan bibir sampai bibirnya keluar 1,5 meter. Biar nanti dipakai gorden di rumah, mau Natal warna hijau. Haleluya, jangan warna merah seperti Ibu Gembala. Ini dari bawah sampai di sini merah semua. Ya. Haleluya. Kebaikan adalah identitas orang. Dunia akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara ketika Anda tulus. Sifat asli orang akan diketahui waktu dia disakiti. Sifat asli seseorang akan diketahui ketika ada pressing datang dalam hidupnya. Sifat asli seseorang akan diketahui ketika bagaimana dia diperlakukan dengan tidak adil. Tapi reaksi dia akan menentukan apakah dia tulus or bulus. Saya lihat mata-mata yang memandang saya adalah mata-mata orang tulus. Tepuk tangan bagi diri sendiri. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata begini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Mana enaknya yang mana? Menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Anda berbuat benar, orang maki saudara. Anda beritakan Injil, orang tempeleng saudara. Ya, saya ingat om saya ketika saya bertobat, ketemu saya dan saya ditempeleng saudara. Bibir saya pecah. Hari itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya hilang. Yang keluar dalam pikiran saya, ini om pasti langsung pingsan. Saya ingat langsung seluruh identitas belah diri saya. Tapi seperti ada kekuatan yang menahan kaki dan tangan saya. Saya tidak bergerak. Saya biarkan darah saya jatuh, kakak perempuan saya ambil tisu dan kasih kepada saya. Lah bibirmu yang berdarah itu. Saudara tahu, 1 tahun kemudian dia kena stroke. Tangan kanannya sampai kaki kanannya kena stroke. Apa saya minta supaya om saya kena stroke? Tuhan yang bela. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara tahu bahwa kejahatan akan dibungkamkan bukan oleh kejahatan, tapi kejahatan akan dibungkamkan oleh kebaikan. Kita ada di dunia yang jahat. Orang akan berbuat jahat gampang aja kepada saudara. Tapi orang-orang yang tulus akan tahu bagaimana membungkamkan kejahatan dengan kebaikan yang akan dia nyatakan kepada setiap orang. 1 Petrus 2 ayat 15 berkata begini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ketulusan itu selalu menang di atas kebulusan. Kebaikan selalu menang di atas kejahatan. Kebenaran selalu menang di atas segala dosa. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran akan melihat bagaimana dia akan muncul seperti permata yang akan dicari oleh banyak orang. Saudara tahu, Yusuf, Daniel, mereka adalah orang-orang yang ada di government. Mereka adalah orang-orang yang di dunia politikal. Tapi mereka tidak kompromi dengan dunia yang mereka hidupi. Mereka tampil berbeda dengan ketulusan hatinya. Mereka dijahati teman-teman, tapi mereka nggak balas. Mereka diomongin teman-teman. Mereka diiri hati oleh teman-teman. Mereka punya ketulusan hati. Dan Tuhan Yesus datang mendemonstrasikan ketulusan hati. Dipukul, dicaci maki, disalibkan. Tapi dia tetap tulus. Ingat perkataan orang yang tulus itu adalah ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus lakukan itu. Dan murid-murid yang matinya secara martir, minus Yohanes, mereka juga mati secara martir. Dan mereka berkata begini, aku mengampuni kamu karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ketulusan akan menang di atas kejahatan. Dan ketika Anda dan saya berbuat baik, Anda membungkamkan kejahatan. Hidup dalam ketulusan itu lebih baik daripada hidup dalam kejahatan.
Hidup dalam ketulusan lebih baik daripada hidup di dalam kebulusan dan kelicikan. Mari belajar tulus dengan Tuhan dan belajar dari anak kecil. Tuhan memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan.